Wah gak nyangka banget, ondel-ondel Bacep sekarang makin pinter loh. Abis lulus AP Geot, dia lanjut sekolah lagi dan wisuda D2 Syariah Konsentrasi Falak. Bayangin, ondel-ondel bisa ngitung hilal, tentuin waktu salat, bahkan bantu orang puasa Ramadan tepat waktu. Tapi, ada satu kejadian lucu waktu Bacep praktik rukyat bareng warga, sampai nyasar ke kebun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, kembali lagi di channel yang paling lucu dan penuh pelajaran bareng ondel-ondel Bacep. Jangan lupa ya, di like dulu videonya, tulis komentarnya, dan tekan tombol subscribe-nya supaya kamu gak ketinggalan cerita gokil ondel-ondel selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim, yuk kita mulai ceritanya bareng-bareng. Semoga penuh manfaat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat ilmu, umur panjang, dan kesehatan buat kita semua sampai hari ini. Sobat semua, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Sholawatnya bisa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, biar jadi berkah hidup kita. Amin. Ingat ya, yuk sama-sama kita jadi orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itu kunci utama keselamatan dunia akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5. Waladzi ja'alasi syamsa dia'an wal komara nuron. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Nah, ayat ini jadi dasar pentingnya ilmu falak. Karena lewat ciptaan Allah itulah kita bisa tahu waktu ibadah. Masya Allah ya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari mana? Baca penasaran lo siapa aja yang dari ujung Sabang sampai Merauke yang suka kisah ondel-ondel. Tonton video ini sampai selesai ya. Karena di akhir nanti ada satu pertanyaan penting seputar kisah Bacep. Yang jawabannya benar di komentar, akan dapat hadiah istimewa dari tim kami. Hadiahnya disebut di bagian penutup video, jadi stay tune ya. Setelah menyelesaikan pendidikan AP Geot, ahli pratama geodesi, Bacep sempat jadi buah bibir di kampung. Semua orang mengira Bacep bakal langsung kerja di kantor pertanahan, atau mungkin jadi juru ukur andalan di proyek jalan tol baru yang lagi heboh-hebohnya dibangun dekat kampung mereka. Tapi ternyata, yang terjadi justru di luar dugaan. Suatu pagi, sambil ngopi di warung Ucuyati, Bacep tiba-tiba nyeletuk, aku pengen lanjut belajar, tapi yang ilmunya itu, nyambung ke langit dan akhirat. Semua yang ada di warung langsung nengok. Bang Acep, tukang tambal ban, sampai keselek gorengan saking kagetnya. Loh? Maksud ente langit dan akhirat apaan? Cep? Tanya Pak Lurah yang waktu itu lagi ngopi bareng. Bacep dengan santainya menjawab, aku mau ngaji ilmu falak, Pak Lurah. Ilmu buat nentuin waktu-waktu ibadah kayak salat, puasa, dan haji. Kan itu semua ilmunya nyambung ke langit. Suasana warung mendadak sunyi. Bahkan Ucuyati yang biasa nyerocos sepanjang hari sambil goreng bala-bala, tiba-tiba diam dan ngebalikin gorengan sambil melotot. Ilmu falak? Itu yang kayak nonton bintang-bintang gitu, ya? Tanya si Ipin, anak kelas 6 SD, polos. Bacep ketawa kecil, bukan buat ramal jodoh, Pin. Ini buat nentuin waktu ibadah. Loh, jadi orang puasa Ramadan itu gak asal, harus tahu hilal. Mau salat juga gak boleh sembarangan, mesti tahu matahari ada di posisi mana. Nah, itu semua dipelajari di ilmu falak. Mendengar penjelasan itu, para warga pelan-pelan mulai mengangguk. Meskipun masih banyak yang bingung antara hilal dan Hilton, atau antara rukyat dan rukyah, tapi niat mulia Bacep itu bikin banyak orang jadi kagum. Apalagi pas tahu kalau Bacep sudah resmi daftar dan keterima di salah satu pesantren tinggi keagamaan yang buka program D2 Syariah Konsentrasi Falak. Nama kampusnya aja udah berat. Mahat, Lili Dirasaati Si Syariah wa Al-Falakiyah, tapi warga lebih suka nyebutnya pesantren ahli langit. Hari-hari Bacep pun berubah total. Yang dulu kesehariannya sibuk ngukur jalan, narik meteran, dan nyoret-nyoret peta kontur tanah, sekarang diganti dengan aktivitas yang lebih langitiah. Setiap subuh, Bacep sudah duduk di masjid bawa alat tulis. Kadang juga globe kecil atau kalender hijriah, sambil nyatet posisi matahari berdasarkan bayangan tiang masjid. Kadang warga nyangka dia lagi main teka-teki atau nyatet utang gorengan, padahal itu dia lagi nyocokin data hisab. Di pesantren barunya, Bacep ketemu guru-guru hebat. Ada Ustadz Fakih, spesialis rukyat yang pernah diundang ke Saudi buat observasi hilal Syawal.
Ada juga Kiai Mansur, ahli hisab warisan 3 generasi. Bacep sendiri awalnya agak kagok. Soalnya biasa belajar ngitung luas tanah pakai rumus bangun datar. Sekarang harus ngitung elongasi bulan dengan derajat dan menit busur. Tapi dia gak menyerah. Falak itu kayak ilmu ukur langit, kata Ustadz Fakih waktu itu. Bedanya, yang diukur bukan sawah atau hutan, tapi posisi matahari dan bulan sesuai perintah Allah. Bacep makin semangat. Apalagi setelah tahu bahwa ilmunya bisa bantu banyak orang ibadah dengan lebih tepat. Misalnya, menentukan waktu salat 5 waktu. Subuh dimulai saat fajar syodik muncul, zuhur saat matahari tergelincir dari titik kulminasi, asar ditandai bayangan benda melebihi panjang aslinya, maghrib saat matahari tenggelam sempurna, dan isya ketika mega merah di langit benar-benar hilang. Tak hanya itu, ilmu falak juga jadi sangat penting saat penentuan awal dan akhir Ramadan. Bacep sempat cerita, waktu dia ikut observasi hilal di pesisir, mereka harus bawa teropong, tripod, laptop, sampai nasi bungkus buat buka puasa. Tapi hasilnya luar biasa. Masyarakat bisa tahu dengan pasti kapan puasa dimulai, dan kapan lebaran dirayakan. Jadi gak ada lagi debat panjang antara, udah kelihatan atau belum. Semua berdasarkan ilmu. Lucunya, waktu pertama kali praktek hisab, Bacep sempat salah nulis derajat. Bukannya menulis elongasi bulan 7/23, dia malah nulis 7323, dikira itu nomor undian arisan. Teman-teman sekampus sampai ketawa ngakak. Tapi sejak itu, Bacep jadi makin teliti. Yang bikin heboh lagi, suatu hari Bacep pulang kampung dan ngajarin warga cara menghitung waktu salat dengan bayangan botol air mineral. Dia bilang, kalau bayangan botol lebih panjang dari botolnya, tandanya asar udah masuk. Tapi jangan dipakai pas mendung ya, entar malah asarnya hilang. Warga kampung ketawa, tapi langsung ngerti. Kegiatan Bacep makin padat. Ia ikut lomba rukyat antar pesantren, bikin modul kecil tentang panduan waktu salat, bahkan pernah bantu bikin jam matahari mini dari piring seng bekas. Inovatif banget, dosen-dosen sampai kasih pujian. Bilang Bacep termasuk mahasiswa paling semangat dan komunikatif. Bahkan, pernah dalam satu seminar nasional falak, Bacep diundang jadi pembicara tamu. Di situ dia bercerita, saya dulu tukang ukur tanah, sekarang tukang ukur matahari. Tapi keduanya ada kaitannya dengan kehidupan. Yang satu buat bangun rumah, yang satu buat bangun amal. Peserta seminar langsung tepuk tangan. Seorang profesor bahkan bilang, kalau semua ondel-ondel kayak Bacep, bisa jadi mereka semua masuk kalender hisab nasional. Tak terasa, 2 tahun berlalu. Bacep sukses menyelesaikan studi D2-nya dengan predikat mumtaz alias sangat memuaskan. Ia dinyatakan lulus sebagai AMASY, ahli muda syariah, dan mendapat sertifikasi khusus sebagai praktisi falak. Saat wisuda, semua teman-temannya berdiri memberi hormat. Tapi tentu aja, karena Bacep itu ondel-ondel sejati, ada aja kejadian lucunya. Waktu panggilan nama, dia nyaris salah jalan ke panggung sebelah yang isinya mahasiswa D2 TIK. Untung ditarik sama panitia. Meski penuh canda dan tawa, perjalanan Bacep dari ahli geodesi ke ahli falak jadi inspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa ilmu dunia dan ilmu akhirat bisa saling menguatkan. Dan yang terpenting, Bacep membuktikan bahwa jadi ondel-ondel pun bisa bermanfaat untuk umat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Angin sejuk berhembus pelan, seolah ikut menyambut peristiwa penting dalam hidup Bacep, wisuda. Bukan wisuda biasa, loh. Ini adalah Yudisium D2 Syariah Konsentrasi Ilmu Falak, tempat para santri dan mahasiswa lulusan program keagamaan yang mendalami ilmu langit, penentu waktu ibadah umat Islam, diwisuda dengan penuh kehormatan. Sejak subuh, pesantren sudah ramai. Di aula utama, para santri hilir mudik sambil mengatur kursi, mengepel lantai, bahkan ada yang sibuk mengecek speaker dan layar proyektor. Tak ketinggalan, di halaman depan, spanduk besar bertuliskan, Wisuda Program Ahli Muda Syariah, AMASY. Konsentrasi Ilmu Falak tahun 1447H 2025 M. Terpampang gagah dengan desain langit malam dan bintang-bintang. Sementara itu, di Asrama Putra, Bacep, si ondel-ondel unik nan nyentrik, sedang sibuk berdandan.
Ia mengenakan jubah toga berwarna hijau zamrud lengkap dengan selempang kuning emas bertuliskan AMASY. Ahli Muda Syariah. Di dadanya tergantung medali dengan gambar bulan sabit dan matahari. Tapi ada yang ganjil, topi toanya terlalu kecil buat kepala ondel-ondel yang besar. Duh, ini topi kayak tutup gelas aja. Kekecilan, keluh Bacep sambil menahan tawa. Teman sekamarnya, Sobari, ngakak sampai jatuh dari kasur. Cep, kepala lu tuh 2 kali lipat kepala orang. Wajarlah topinya melar. Akhirnya, panitia membuat penyesuaian. Topi wisuda Bacep dipasangi karet tambahan yang diikat ke dagunya. Hasilnya, bukannya keren, malah kelihatan kayak helm proyek. Tapi Bacep tetap percaya diri. Yang penting niatnya, bukan tampilannya, katanya mantap. Begitu Bacep melangkah ke lapangan upacara, semua mata tertuju padanya. Sosok tinggi besar, berkepala bundar dengan ket merah putih dan mata melotot khas ondel-ondel, memakai toga lengkap dan langkah percaya diri. Anak-anak kecil langsung berbisik, itu ondel-ondel bisa sekolah. Loh, hebat banget. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan dari pimpinan pesantren. Dalam sambutannya, beliau berkata, tahun ini adalah tahun yang spesial. Karena untuk pertama kalinya, seorang lulusan program falak berasal dari kalangan ondel-ondel. Seluruh aula langsung bergemuruh. Ada yang tertawa, ada yang tepuk tangan, bahkan ada yang terharu. Saat pengumuman nama-nama lulusan terbaik, suasana makin tegang. Satu persatu nama disebutkan, sampai akhirnya, dengan predikat mumtaz, sangat memuaskan, kami panggil saudara Bacep bin Ondel, dari program D2 Syariah Konsentrasi Ilmu Falak. Sorak-sorai menggema. Bacep maju ke panggung dengan langkah gagah, walaupun jubahnya sempat tersangkut di kaki. Ia menerima ijazah dari Ustadz Asror, dosennya yang terkenal tegas tapi penyayang. Begitu menerima ijazah, Ustadz Asror langsung memeluk Bacep erat-erat dan berkata, "Ahi Bacep, ente sekarang ahli falak beneran. Jangan lupa bawa umat ke arah cahaya." Bacep yang biasanya lucu dan suka bercanda, hari itu kelihatan serius. Matanya berkaca-kaca. "Ustadz, jazakallah khair. Ilmu ini amanah. Semoga Allah ridho," katanya pelan. Namun, seperti biasa, kejadian lucu tak bisa dihindari. Usai menerima ijazah, Bacep diarahkan turun ke panggung sisi kiri. Tapi entah kenapa, dia malah melenggang ke panggung sisi kanan, yang ternyata panggung mahasiswa teknik sipil dari kampus tetangga yang juga nebeng acara wisuda gabungan. Di sana, para mahasiswa memakai toga biru tua. Panitia langsung panik. "Bacep, bukan situ panggungnya. Itu buat jurusan beton bertulang." Semua orang tertawa ngakak. Bahkan Pak Kiai pun gak bisa menahan senyum. Bacep langsung balik badan sambil angkat 2 tangan. "Maaf, gravitasi bumi agak narik saya ke arah yang salah," ucapnya santai. Gelak tawa pun membahana. Kamera-kamera merekam momen itu, dan keesokan harinya, klip Bacep salah panggung viral di TikTok dengan judul, "Ondel-ondel wisuda nyasar jurusan sipil." Setelah sesi resmi, ada sesi foto-foto. Teman-teman Bacep satu angkatan berlomba pengen foto bareng dia. "Gue foto bareng ondel-ondel sarjana, bro," kata salah satu santri sambil pose jempol. Bahkan, ibu-ibu pengajian yang datang sebagai tamu undangan juga minta foto bareng. "Mau dong selfie sama Bacep, buat status wah." Panitia sempat kesulitan mengatur antrean foto, karena semua pengen foto sama lulusan paling menonjol. Bahkan alumni yang hadir dari luar kota ikut nyempil. Bilang, "Kapan lagi foto bareng ondel-ondel yang ngerti astronomi syariah?" Yang paling lucu, waktu ada anak kecil nyamperin sambil bawa buku gambar, terus minta tanda tangan di halaman belakang. "Bang Bacep, tolong tandain dong, aku pengen masuk sekolah langit juga." Bacep langsung ambil spidol dan nulis, "Belajarlah sampai hilal terlihat di hatimu." Bacep, AMASY. Sore harinya, setelah semua rangkaian selesai, para wisudawan berkumpul di taman belakang pesantren untuk syukuran sederhana. Ada tumpeng, bakwan, es campur, dan tentu saja sambal terasi favorit Bacep. Di sana, Bacep sempat menyampaikan pesan singkat. "Teman-teman, ilmu falak itu bukan sekadar hitung-hitungan. Ini tentang mengenali waktu, mengenali tanda-tanda dari langit,
agar kita tahu kapan harus tunduk, kapan harus bersyukur, dan kapan harus berhenti. Ucapan itu bikin semua terdiam sejenak. Beberapa senior angguk-angguk, dan bahkan salah satu ustadz matanya berkaca-kaca. Namun, suasana serius itu pecah ketika topi wisuda Bacep yang diikat karet tiba-tiba lepas dan terbang kena angin. Topi itu mendarat persis di atas kepala kambing pesantren yang lagi lewat. Semua langsung tertawa terpingkal-pingkal. Hari wisuda itu bukan cuma jadi momen sakral, tapi juga jadi sejarah. Untuk pertama kalinya, ada ondel-ondel yang gak cuma bisa menari, tapi juga bisa jadi simbol kesungguhan mencari ilmu agama. Dan walaupun kepala Bacep tetap besar, tapi hatinya jauh lebih luas dari sebelumnya. Hari itu langit sore begitu cerah. Awan putih seperti kapas bergelantung di atas kampung, dan angin semilir membuat daun-daun pisang menari pelan. Tapi bukan itu yang membuat suasana berbeda. Ada pengumuman yang bikin heboh satu kampung. Bacep, lulusan ahli falak, akan praktik langsung rukyat hilal dari menara masjid. Buat warga kampung, kata rukyat hilal terdengar seperti bahasa planet lain. Rukyat apaan tuh? Rukyah kayak yang di TV? Tanya Mbah Wiryo sambil ngelap kacamatanya. Bukan, Mbah. Ini rukyat yang ngintip bulan sabit. Bukan ngusir jin. Jelas Seno, anak muda kampung yang dulu pernah ikut pelatihan pramuka bareng Bacep. Sejak pagi, suasana kampung berubah. Anak-anak berlarian sambil bawa bendera kecil bertuliskan, "Ayo rukyat bersama Bacep." Emak-emak sibuk bikin gorengan dan nyiapin tikar di halaman masjid. Bahkan Pak RT sampai bikin pengumuman lewat toa masjid. Dimohon kepada seluruh warga agar hadir pada asyar di pelataran masjid. Kita akan belajar bareng tentang cara menentukan awal bulan Hijriah secara ilmiah dan syar'i, bersama lulusan falak kebanggaan kita, Saudara Bacep, AMASY. Sontak semua jadi penasaran. Apalagi setelah tahu bahwa praktik ini bukan hanya formalitas. Ini bagian dari program pengabdian Bacep sebagai lulusan falak, untuk menerapkan langsung ilmunya di masyarakat. Pukul 16, Bacep muncul di pelataran masjid sambil membawa tripod besar, tas ransel penuh alat astronomi, dan papan tulis portabel. Di tangan kirinya, dia bawa laptop yang penuh dengan aplikasi hisab, dan di tangan kanan, ada teodolite, alat ukur sudut yang bikin anak-anak menyangka itu adalah meriam mini. Wah, Bang Bacep bawa senjata. Teriak Jajang, si bocah SD yang selalu norak tapi jujur. Bacep tertawa. Ini bukan senjata, Jan. Ini buat ngukur sudut bulan dari garis ufuk. Garis ufuk itu siapa? Bang? Temennya garis keras? Seketika satu kampung tertawa. Tapi Bacep sabar. Ia tahu, edukasi butuh pendekatan. Maka dia mulai menjelaskan dengan bahasa sederhana. Gini ya semuanya, kita mau lihat hilal, alias bulan sabit pertama yang jadi tanda masuknya bulan Hijriah yang baru. Ini penting banget, karena dari sini kita tahu kapan mulai puasa, kapan lebaran, dan kapan Idul Adha. Jadi kita lihat bulan sekarang? Tanya Pak Darto, pedagang sembako. Iya, tapi bukan sembarang bulan. Kita cari hilal. Hilal itu tipis banget, kayak alis bayi baru lahir. Susah kelihatannya, makanya harus sabar, pakai alat, dan yang penting jangan asal teriak udah lihat. Sambil naik ke menara masjid, Bacep pasang alatnya. Laptop dibuka, aplikasi rukyat dijalankan, arah barat disesuaikan dengan kompas, dan semua warga duduk manis menanti hasilnya. Suasananya hikmat. Anak-anak diam, emak-emak mulai nyalain lampu remang-remang, dan Pak Ustadz berdiri di bawah menara sambil memimpin doa pendek. Lalu, tibalah momen yang ditunggu. Bacep, dengan posisi mata menempel ke lensa teropong, tiba-tiba teriak. Alhamdulillah, hilal sudah terlihat. Seketika kampung gemuruh. Semua orang tepuk tangan, takbir bersahut-sahutan, anak-anak loncat-loncat, dan Pak Lurah langsung ambil mikrofon toa. Dengan ini, kita nyatakan, awal bulan Hijriah dimulai malam ini. Besok kita syaum pertama. Namun, 5 menit kemudian, suasana berubah drastis. Bentar-bentar, kata Bacep sambil garuk kepala. Saya lihat lebih jelas barusan, kayaknya yang tadi itu, bukan hilal. Semua orang mendadak diam. Loh, terus yang tadi itu apa? Tanya Pak RT. Bacep nunjuk ke arah atas antena rumah Pak Dalan. Dan di sana,
Terlihat seutas layangan putus tersangkut. Dengan ujung benangnya nyala keemasan kena sinar matahari sore. Anak-anak yang punya layangan langsung jerit. Wah, itu layangan gue. Pak Lurah bengong. Jadi tadi kita takbirin layangan, toh? Seluruh warga ketawa sampai nangis. Bahkan Ustadz Huda sampai minta duduk karena perutnya kram. Tapi alih-alih marah atau malu, Bacep justru tersenyum tenang. Teman-teman, kata Bacep sambil nyalain proyektor mini. Inilah kenapa ilmu falak itu penting. Melihat hilal bukan cuma soal mata jeli, tapi juga soal ilmu. Posisi bulan, elongasi, ketinggian dari ufuk, dan konjungsi. Kalau cuma ngandelin mata doang, kita bisa terkecoh. Tuh contohnya barusan. Ia pun lanjut menjelaskan beda hilal dan benda terang lain. Bahkan dia kasih ilustrasi bentuk hilal berdasarkan data hisab hari itu. Ternyata memang hilal baru muncul jam 18.40. Sementara yang dilihat Bacep jam 18.10. Jadi tidak mungkin itu hilal. Dari peristiwa lucu itu, warga jadi paham. Mereka belajar bahwa ruqyat bukan sekadar ngintip bulan. Tapi ada proses ilmiah, syarat tertentu, dan tanggung jawab besar di baliknya. Sejak kejadian itu, setiap kali ada pengumuman ruqyat, warga kampung jadi lebih hati-hati dan tidak buru-buru nyebar info hoaks via grup WA. Bahkan, Bacep diundang jadi pembicara dalam pengajian bulanan PKK. Ia bikin simulasi ruqyat dengan kardus bekas, senter, dan kertas hitam. Ibu-ibu yang awalnya cuma mikir hilal itu bintang jatuh, jadi paham dan makin kagum. Masya Allah, ondel-ondel kok pinter banget. Sih, kata Bu RW sambil nyuapin cucunya. Dulu saya kira ilmu langit cuma buat tukang horoskop. Kini, setiap ada potensi ruqyat, warga akan bilang, ayo, tanya dulu ke Bacep. Jangan sampai kita takbirin layangan lagi. Setelah kejadian lucu soal hilal yang ternyata layangan putus, Bacep jadi makin semangat belajar dan mempraktikkan ilmu falak secara lebih serius. Ia tahu, tugasnya sebagai ahli falak bukan cuma seru-seruan ngelihat bintang atau matahari aja, tapi juga punya tanggung jawab besar terhadap umat. Karena dari ketepatan dia menentukan waktu, banyak ibadah umat yang jadi lebih sah dan tepat waktu. Maka dari itu, setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Bacep sudah duduk di beranda rumahnya, membuka kitab falak klasik sambil menyetel aplikasi astronomi digital di laptop bekas hibah dari pesantren. Ia mulai mengamati langit, mencocokkan waktu fajar syodik secara manual dan digital. Kadang ibunya keluar rumah sambil bawa teh hangat dan berkata, "Cep, kamu tuh serius amat dari pagi? Belum sarapan loh." Tapi Bacep hanya menjawab dengan senyum tipis. "Ibu, ini demi jamaah masjid biar nggak salah bangun sahur dan salat subuh." Waktu pun terus berjalan, dan datanglah bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu. Warga kampung mempercayakan kepada Bacep untuk menetapkan kapan awal puasanya. Biasanya mereka ikut pemerintah aja. Tapi kali ini mereka pengen nyobain versi kampung, hasil ruqyat mandiri ala Bacep. Nah, inilah tantangannya. Bacep benar-benar harus memastikan apa hilal udah terlihat atau belum. Dia nggak mau ulang kejadian layangan tempo hari. Maka, 2 hari sebelum 1 Ramadan, Bacep udah mulai kalibrasi alat. Dia bikin jadwal ruqyat, undang tokoh masyarakat, guru ngaji, bahkan minta bantuan dari santri-santri kecil untuk dokumentasi. Hari H pun tiba. Semua orang kumpul di tanah lapang belakang masjid, alat ruqyat sederhana dipasang, dari teleskop mini sampai alat ukur bayangan. Waktu maghrib menjelang, suasana makin hening. Bacep mantap memegang teleskop, lalu berkata pelan, "Allahu Akbar." Hilal terlihat. Dan kali ini bukan layangan. Warga langsung bertakbir. Dan malam itu takbir menyambut Ramadan berkumandang dari kampung kecil yang dipimpin oleh seorang ondel-ondel falak, Bacep. Tapi perjalanannya nggak selalu mulus. Suatu hari, pas menjelang Idul Adha, Bacep ditugaskan menentukan hari wukuf di Arafah dan 10 Zulhijjah. Nah, karena ini berkaitan juga sama haji, Bacep harus menyesuaikan data global. Dia pun mulai ngakses data dari situs astronomi internasional, bimbingan dosen, sampai ikut forum falak online. Tapi masalah muncul, sinyal internet di kampung lemot parah. Mau buka 1 halaman aja butuh waktu 7 menit. Tapi Bacep nggak nyerah. Dia naik ke atap rumah, bawa HP dan laptop, duduk dekat antena TV, dan di situ dia ngetik laporan hisab dan hasil ruqyat.
Waktu ayahnya lihat, dia cuma geleng-geleng kepala. Anakku ini, demi 1 derajat posisi bulan aja sampai ke genteng. Tapi hasilnya memuaskan. Dia berhasil menunjukkan bahwa wukuf tahun itu jatuh di hari yang tepat, dan jamaah haji pun bisa mengikuti dengan tenang. Meski Bacep nggak ikut haji, tapi hatinya bahagia, karena ilmunya membantu jutaan orang menyempurnakan ibadah. Saking semangatnya, Bacep sampai bikin pelatihan falak mini di kampung. Dia ngajak anak-anak kecil belajar arah kiblat dengan tongkat bayangan dan kompas. Mereka diajak jalan-jalan sambil bawa jam matahari dari kertas karton. Bahkan ada lomba mengukur tinggi matahari pakai botol air dan tongkat es krim. Kreatif banget. Anak-anak kampung yang dulunya cuma tahu main gasing atau lari-larian, sekarang bisa ngomong soal posisi bulan, arah matahari, bahkan tahu kenapa salat asar waktunya beda dikit tiap hari. Bacep juga ngundang ibu-ibu pengajian buat belajar hisab sederhana. Mereka bawa buku tulis dan kalkulator, meskipun sempat ada yang salah hitung dan hasilnya, hilal muncul jam 3 pagi. Tapi semuanya tertawa bersama dan tetap semangat belajar. Dari situ, Bacep sadar bahwa menyebarkan ilmu falak bukan soal angka-angka dan tabel aja, tapi juga tentang bagaimana membuat umat memahami pentingnya waktu ibadah. Dan yang paling mengharukan, suatu malam usai salat Isya, Pak Kiai datang ke rumah Bacep dan berkata, "Nak Bacep, saya bangga sama kamu. Dulu kamu sering tidur di kelas ngaji, tapi sekarang malah ngajarin waktu salat ke warga." Bacep tertunduk, air matanya menetes pelan. Ia nggak menyangka, perjalanannya dari mahasiswa geodesi, sampai menjadi ahli muda syariah dengan konsentrasi falak, bisa bikin perubahan nyata di kampung. Ia ingat semua perjuangannya. Begadang belajar hisab, salah lihat hilal, sampai duduk di genteng demi sinyal. Tapi semua itu terbayar lunas saat melihat wajah-wajah warga yang makin semangat beribadah dengan waktu yang tepat. Dan sejak saat itu, setiap awal bulan Hijriah, seluruh warga kampung selalu nunggu pengumuman dari Bacep. Bukan dari TV atau media sosial, tapi langsung dari menara masjid, dari pengeras suara, dari suara seorang ondel-ondel yang sekarang ahli falak, yang tak hanya bisa menari, tapi juga membaca langit. Setelah melalui berbagai peristiwa lucu, menegangkan, sampai menyentuh hati, nama Bacep bukan lagi sekadar ondel-ondel lucu yang pernah salah lihat layangan sebagai hilal. Kini, di kampungnya, ia dikenal sebagai Ustadz Langit. Julukan unik dari anak-anak kecil yang sering melihat Bacep menatap langit malam dengan serius sambil mencoret-coret catatan hisapnya di kertas buram. Tapi meskipun sudah jadi rujukan dalam urusan falak dan waktu ibadah, Bacep nggak lantas tinggi hati. Ia justru merasa makin banyak yang harus ia pelajari. Ilmu falak itu dalam, luas, dan rumit. Ada istilah-istilah seperti ijtima, elongasi, markas, ghurub, qiyam alail syari, dan seabrek kata-kata yang bikin kepala berdenyut kalau belum terbiasa. Tapi buat Bacep, semua itu seperti main puzzle. Makin susah, makin bikin penasaran. Satu hari, datang undangan dari pesantren tempat dia dulu belajar. Acara itu adalah Seminar Nasional Falakiyah untuk para santri alumni dan masyarakat umum. Awalnya, Bacep minder. Apalah dia, baru belajar beberapa tahun, dibanding para guru besar yang udah puluhan tahun mengajar dan bikin kitab. Tapi, dorongan dari guru-guru dan warga kampung membuatnya percaya diri. "Cep, ilmu itu bukan soal siapa paling pintar, tapi siapa paling bermanfaat," kata guru ngajinya sambil menepuk bahu. Maka berangkatlah Bacep dengan memakai seragam batik, kopiah hitam, dan tas ransel lusuh. Di acara itu, Bacep justru mencuri perhatian. Ia bukan menyampaikan materi dengan istilah tinggi, tapi dengan bahasa sederhana yang membumi. Ia menunjukkan cara hitung arah kiblat dengan cara mainan senter dan tongkat es krim. Ia menjelaskan tentang ijtima, pakai perumpamaan odol dan tutup botol. Dan, peserta justru paham. Bahkan salah satu dosen dari Universitas Islam terkenal memuji presentasinya, "Inilah falak masa depan, ilmiah tapi tetap merakyat." Sejak saat itu, Bacep makin sering diundang ke berbagai tempat. Kadang ke pesantren di daerah pegunungan, kadang ke madrasah aliyah negeri, bahkan pernah live bareng ustadz YouTuber kondang. Tapi lucunya, meski tampil di forum nasional, Bacep tetap nggak berubah. Ia masih sering beli gorengan di warung Mak Ipah, masih bantu ngecat masjid, dan tiap malam Jumat tetap ikut tahlilan keliling. Bahkan, saat acara besar Hari Santri Nasional,
Bacep diminta menjadi pemimpin prosesi penentuan arah kiblat massal di alun-alun. Ribuan orang hadir, termasuk bupati, camat, dan tokoh-tokoh agama. Bacep maju ke tengah lapangan, memegang kompas besar buatan sendiri, dan memberi arahan, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon berdiri searah bayangan ini, arah kiblat dari titik ini adalah 295 derajat barat laut." Semua bertepuk tangan. Wartawan lokal menulis judul berita, "Santri ondel-ondel jadi rujukan nasional, jurusan falak kini naik daun." Namun, perjalanan Bacep tidak selalu mulus. Seringkali ia dicibir oleh mereka yang tidak paham pentingnya ilmu falak. Ada yang bilang, "Ngapain sih repot-repot rukyat segala, tinggal tunggu pemerintah aja." Atau ada yang nyinyir, "Falak itu cuma buat orang tua, buat anak muda MAH nggak penting." Tapi Bacep justru mengubah cibiran itu menjadi semangat. Ia bikin konten edukasi falak di media sosial. Video-videonya berjudul unik, seperti "Ngitung hilal pakai tutup panci", "Kenapa matahari nggak bangun telat?" atau "Arah kiblat dari kamar mandi kamu, bisa nggak?" Lucu, santai, dan tetap ilmiah. Dalam waktu 6 bulan, akun TikToknya sudah tembus 200.000 pengikut. Anak-anak remaja mulai tertarik belajar falak. Bahkan ada tren baru, ngonten sambil ngitung bayangan. Hebatnya lagi, beberapa sekolah mulai mengundang Bacep jadi pembicara ekstrakurikuler falak. Suatu ketika, seorang anak SMP datang dan berkata, "Kak Bacep, aku dulu mau jadi astronot. Sekarang aku mau jadi ahli falak kayak kakak." Mendengar itu, Bacep menahan air mata. Ia tahu, mimpinya telah menular ke generasi selanjutnya. Di akhir perjalanan kisah ini, ada satu momen yang sangat berkesan bagi Bacep. Suatu malam Ramadan, ia duduk di belakang masjid kampung. Langit cerah, bulan sabit menggantung indah, bintang-bintang bersinar malu-malu. Di sampingnya duduk adik-adik kecil sambil membawa buku catatan dan pensil. Mereka berkata, "Bang Bacep, ajarin kami lihat hilal kayak abang." Bacep tersenyum, lalu berkata pelan, "Baik, tapi kali ini kita mulai dengan niat. Belajar bukan buat tenar, tapi biar bisa manfaat." Anak-anak itu mengangguk semangat. Dan di malam itu, bukan hanya hilal yang terlihat jelas, tapi juga cahaya harapan, bahwa di kampung kecil, dari balik topeng ondel-ondel, lahirlah seorang pemuda yang mampu menjembatani tradisi, ilmu, dan cinta untuk langit serta bumi. Ia bukan sekadar santri falak. Ia adalah guru langit generasi baru. Sahabat semua, dari kisah Bacep sang ondel-ondel cilik, kita belajar bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari balik topeng dan boneka tradisional. Ilmu falak yang sering dianggap rumit, ternyata bisa disampaikan dengan cara yang seru, lucu, dan tetap penuh makna. Bacep membuktikan bahwa siapapun bisa belajar, asal punya tekad dan niat yang tulus. Dan, setiap orang punya peran dalam menebar manfaat, sekecil apapun ilmunya. Jadi, yuk terus semangat belajar. Jangan takut salah, dan jangan malu bertanya. Jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar positif, dan subscribe channel ini ya. Tulis juga di kolom komentar, sholawat dan asal daerah kalian agar kita bisa saling mendoakan dan mengenal satu sama lain. Semoga cerita hari ini menghibur dan menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Bacep, si ondel-ondel santri langit. Bulan sabit kilauan.